Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiko Fidanzato dari kelas IF 4808 dengan NIM 10301240091. Di sini saya bertujuan untuk mempresentasikan konsep dasar basis data, lalu pemrosesan, kelemahan file tradisional, dan juga kelebihan sebuah basis data beserta resikonya. Oke, di slide kedua itu ada pengertian basis data. Jadi basis data tuh bukan cuma sebuah kumpulan data yang udah dipilah-pilah, tapi lebih ke yang sudah terorganisir dan juga memudahkan sebuah akses pengelolaannya juga dan juga pembaruannya. Pembaruannya gimana? Jadi kayak lebih lebih up to date, lebih mengikuti perkembangan. Dan juga ada contoh seperti di sekolah. Kalau di sekolah mungkin basis data itu sebuah guru yang mempunyai data absen siswa yang memudahkan si guru itu untuk mengabsen, menganggap hadir atau alpa atau sakitnya. Lalu kalau di e-commerce itu lebih ke penjualan produknya. Penjualan produk ada harga, harga dan jual beli, anggaran yang masuk, biaya dan lain-lain ketentuannya. Benefitnya apa sih? Benefitnya tentu lebih mudah, lebih terstruktur, dan juga pasti itu nggak bikin pusing lah, karena itu kan udah di setup awalnya. Jadi kita tinggal mencocokinya aja. Lalu kita beralih ke slide 3 yaitu kelemahan pemrosesan file tradisional. Kenapa sih bisa bisa lemah gitu mungkin ya? Karena yang pertama redundansi data nih, redundansi data itu kayak lebih data yang tersimpan terulang-ulang. Jadi itu menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Lalu yang kedua itu inkonsistensi data. Jadi jika satu file yang diperbarui file lainnya mungkin tidak ikut diperbarui, jadi menyebabkan perbedaan gitu, perbedaan data. Lalu ada sulitnya diakses, sulitnya diakses dan dikelola itu karena data tersebar dalam banyak file. Jadi pencarian informasi itu menjadi lebih susah juga, lebih lambat dan lebih susah. Lalu ada kurangnya fleksibel karena sulit untuk diubah juga kan. Sulit untuk diubah, untuk dikembangkan karena tidak ada pengelolaan yang terpusat gitu. Lalu ada kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama terpusat dan terorganisir. Kenapa bisa terpusat dan terorganisir? Karena semua data yang disimpan itu dalam satu sistem dapat diakses oleh pengguna lainnya gitu, sesuai dengan hak akses mereka gitu. Lalu di sini ada konsistensi dan integritas data. Jadi data tuh selalu mengikuti perkembangan zaman, up to date, nggak sekedar diam ngestak gitu, tapi mereka tuh udah mengikuti zaman dan pastinya teknologinya memumpuni. Lalu ada keamanan data yang lebih baik. Maksudnya gimana tuh keamanan data yang lebih baik? Jadi data tuh dapat mengatur siapa aja yang berhak mengakses atau mengubah atau atau mengubah data. Lalu ada efisiensi dalam penyimpangan proses, itu lebih ke mengurangi penggunaan ruang penyimpanan. Lebih hemat lah dan mempercepat juga pencarian sebuah data. Tapi di semua hal itu pasti semua ada namanya resiko dalam basis data. Pasti ada resikonya. Yang pertama keamanan dan privacy-nya. Jadi ini bisa saja diretas ataupun hilang ataupun dicuri yang pastinya ada penyusup atau bagaimana, itu pasti memungkinkan terjadi hal itu. Jadi lebih baik ada namanya antisipasi, ada namanya keamanan kan. Lalu ada kegagalan sistem, jadi jika server atau sistem database mengalami gangguan atau error, semua data bisa hilang atau mungkin parahnya nggak bisa diakses dan hilang. Mungkin berhubungan sama yang pertama karena ada penyusup atau pengintai atau yang menyeludup lah gitu. Jadi terjadi kesalahan. Tapi mungkin selain itu juga mungkin secara masalah teknis juga bisa terjadi. Lalu ada kompleksitas yang tinggi. Jadi memerlukan keahlian khusus. Nggak cuma sekedar kita bisa, tapi emang harus ahli di bidang itu. Harus mumpuni dan harus seperti masternya lah. Kita punya skill di bidang tersebut yang memang sudah passion di kitanya. Oke. Lalu biaya tinggi. Jelas biaya tinggi karena biaya operasional, biaya pemeliharaannya, lalu implementasi sistem database membutuhkan pastinya biaya yang besar buat bayar perangkat lunak,
software, buat bayar hardware, dan juga buat tenaga kerjanya, tenaga ahlinya gitu. Pasti besar untuk anggarannya, biayanya, harga yang perlu dikeluarkan. Seperti itu. Mungkin sekian dulu dari saya penjelasan singkat materi tentang database dan juga file trad apa file tradisional, kelemahannya, pemrosesan kelemahan file tradisional, dan juga kelebihan basis data serta resikonya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Maka dari itu, mungkin saya tutup dulu presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.